Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah Bagas yang keempat ini di tempat teman-teman masing-masing dan kita masih terus setia. Saya mengucap syukur kita beribadah secara online sampai dengan hari ini. Kita sudah masuk dalam masa pandemi lebih dari 3 bulan sampai dengan saat-saat ini. Teman-teman semua, saya berharap bakti gapai asa di dalam ibadah online kita membuat kita tetap kuat, membuat kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan, membuat kita saling bergandengan satu tangan dengan tangan yang lain. Teman-teman, tema Bagas kita yang keempat ini taat perintahnya, di mana tema ini diambil dari Ibrani 11 ayat 7. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini dan kita akan menyanyi bersama dengan nyanyian pujian Tuhan menuntun hidupku. Diambil dari nyanyian pujian nomor 156. Kita akan menyanyi bersama dipimpin oleh mahasiswa dari STBI.
Baik saudara, mari kita akan berdoa. Kita mengawali kegiatan kita ini, kebaktian Bagas ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini boleh datang kepada Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami, keluarga besar Yayasan Baptis Indonesia dalam ibadah Bagas, yaitu Bakti Gapai Asa. Terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan yang baik ini kami berkumpul dan kami rindu menerima kekuatan daripada Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Engkau akan menolong kami supaya kami tetap taat kepada perintah-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya acara ini dari awal sampai akhir. Semua peralatan yang kami pergunakan dalam kuat kuasa Tuhan, supaya kami dapat mendengar sabda-Mu dengan baik. Demikian pula biarlah acara ini juga didengar banyak orang, sehingga juga memberkati mereka dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau menyiapkan kami mendengar taburan firman-Mu. Kami menyerahkan hati kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Dr. Ken Hinton, dan sebelumnya kita akan menyanyi bersama, Ku taat perintah-Mu. Silakan Ibu Neni untuk memimpin kita semua menyanyi lagu ini bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Taat perintah-Mu.
aku taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Hidup taat kepada Tuhan. Nama saya Dr. Ken. Dahulu kala saya melayani di Rumah Sakit Baptis Kediri sebagai spesialis anak selama 18 tahun. Kemudian di Surabaya selama 15 tahun lagi saya mengajar di Fakultas Kedokteran dan di Fakultas Bahasa di UWKS. Saya kembali ke Amerika tahun 2012 untuk masa pensiun saya. Jadi mohon maaf karena bahasa Indonesia saya agak memburuk selama 8 tahun ini. Kini di negara bagian Alabama saya berfokus pada melayani orang internasional, baik orang imigran dan mahasiswa asing. Saya mengajar bahasa Inggris dan budaya serta mencoba mencerminkan kasih Yesus kepada mereka dengan membantu secara apapun yang diperlu. Hidup taat kepada Tuhan. Kemarin saya menerima telepon dari sahabat seiman saya yang lama di Indonesia. Kami sudah berkenalan dengan baik selama 40 tahun. Dia bertanya kepada saya, mengapa orang Kristen mengabaikan hidup yang taat kepada Yesus? Menurut dia, kalau dia nanyakan pada orang, mereka selalu menjawab bahwa keselamatanku oleh iman saja. Pokoknya percaya saja, itulah cukup. Mengapa perlu memperhatikan perbuatan? Dalam kata lain, mengapa hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan kalau surga sudah terjamin kelak? Cukuplah Yesus juru selamat, bukan? Hal ini menjadi masalah di seluruh dunia, bukan di Indonesia dan Amerika saja. Beberapa tahun yang lalu, saya menjadi heran menemukan bahwa kata yang sering diterjemahkan iman atau percaya, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, juga cocok diterjemahkan dengan kesetiaan, loyalitas, penyerahan diri, berkomitmen. Maka frase percaya pada Tuhan pada pendengar Alkitab yang pertama berarti mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka dari itu mereka tidak memisahkan beriman kepada Tuhan dari hidup yang taat kepada Tuhan. Mereka tidak heran membaca Yesus di Matius pasal 7 ayat 21. Bukan tiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Atau dari Yakobus pasal 2 ayat
17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman kepada Tuhan yang menyelamatkan sekaligus berarti kesetiaan kepada Tuhan. Jadi iman yang sungguh-sungguh pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dari ketaatan kepada Tuhan. Seperti yang ditulis Paulus mengenai orang yang sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman di Efesus pasal 2 ayat 10, beginilah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita orang modern sulit memahami zaman Yesus dan budayanya. Pada zaman Yesus, semua orang mengerti apa yang diartikan dengan kata raja atau tuan. Seorang tuan berkuasa total atas orang di bawahnya. Bila seorang tuan memerintahkan sesuatu, orang bawahan itu yang disuruh tidak bertanya lagi. Dia melakukannya segera. Perintah itu bukan usul dan bukan saran. Itu perintah. Mengabaikan perintah Tuhan itu pasti membawa akibat yang buruk. Kesimpulan Injil bagi pengikut Yesus pertama, yaitu syahadat Kristen yang asli, cuma 2 kata. Kurios Yesus. Roma pasal 10 ayat 9. 2 kata ini berarti Yesus adalah Tuhan atau Tuhan. 1 kata. Jadi bila seorang menyerahkan diri atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang satu-satunya, orang itu akan masuk ke dalam kerajaan Yesus, baik di dunia ini maupun di dunia kekal. Sebagai anak kerajaan Yesus, dia akan, akan melakukan perintah-perintah rajanya sebaik mungkin sehari demi hari. Tetapi Yesus bukan raja atau tuan biasa. Hubungan Yesus dengan pengikutnya tidak seperti budak, melainkan seperti sahabat berdasarkan kasih Yesus yang tak terbatas kepadanya. Buktinya jelas saat Yesus rela mati di salib demi keselamatan umat manusia. Maka dari itu, pengikut Yesus taat kepadanya sebagai tanda terima kasih atas keselamatannya. Bukan untuk berusaha menjadi layak diselamatkan seperti agama lain. Menurut Yesus, tujuan perbuatan yang baik itu dari pengikutnya agar orang lain melihatnya, perbuatan itu, dan memuliakan Bapamu di surga. Matius pasal 5 ayat 16. Pada saat Yesus mau pulang ke surga, dia datang kepada 11 murid dan mengatakan, Matius pasal 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Wow! Ini berarti Yesus adalah Raja semesta alam. Sungguh-sungguh Raja. Kemudian Yesus memberi amanat agung kepada mereka.
Banyak orang Kristen Injili rajin melakukan bagian pertama, yaitu pergilah, jadikanlah murid, dan baptislah. Tetapi kita sering kurang rajin melakukan bagian kedua. Dan ajarlah mereka melakukan, menaati, segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ingatlah bahwa perintah-perintah raja bukan usul dan bukan saran. Walaupun kita sahabatnya, Yesuslah tetap raja kita. Hubungan kita dengan raja itu adalah kasihnya. Maka Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14:15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau begitu, di manakah segala perintah Tuhan Yesus yang perlu kita dituruti? Tentu saja sumber utama adalah 4 kitab Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cobalah, bacalah Injil Matius dan menulis setiap perintah Tuhan di situ. Heran sekali, begitu banyak. Lagi hampir semuanya berfokus pada hubungan kita dengan orang lain, orang yang mungkin tidak percaya. Memang standarnya amat tinggi. Terlalu sulit untuk dilaksanakan dengan sempurna. Mustahil malah. Tetapi Tuhan tahu kemampuan kita. Dia penuh kasih karunia. Jadi kita tidak perlu menjadi kecewa kalau kita tersandung, karena Tuhan selalu peduli dan memperhatikan kita dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Tetapi bayangkan betapa baiknya lingkungan kita masing-masing apabila kita sungguh-sungguh mencoba mencerminkan Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya bagi orang lain. Tentu saja, kita akan hidup lebih berbahagia dan orang lain akan memuliakan Tuhan karena kita. Ingatlah, Yesus adalah Tuhan. Amin. Terima kasih. Aku
Teman-teman yang terkasih, kita akan mendengarkan sambutan dari ketua kita, Ketua Yayasan Baptis Indonesia, Dr. Edi Kris Haryanto, untuk menyambut kita semua. Silakan Pak Edi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual Bagas keempat ini. Ucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Dan pada pagi hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan dalam ibadah Bagas kali ini. Dan selaku ketua pengurus yayasan, kami mengajak kepada kita semua, khususnya kepada ketua-ketua lembaga maupun seluruh pimpinan, karyawan dan seluruh staf dan seluruh mahasiswa untuk senantiasa berserah dalam tuntunan Tuhan. Sebagaimana pujian, Tuhan menuntun hidupku, Tuhan menuntun hidup kita. Tuhan akan menuntun hidup kita ketika kita berserah secara penuh dalam pimpinan Tuhan. Sebagaimana kita sadari bahwa di dalam menjalani hidup ini ada masa kita di tengah malam yang gelap, dalam indahnya taman, dalam laut yang teduh maupun di dalam topan sekalipun. Tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa menuntun ketika kita berserah secara penuh. Pada kesempatan ibadah kali ini, kami mengajak juga kepada seluruh lembaga-lembaga untuk senantiasa satu dengan yang lain untuk saling mendoakan, menopang dalam doa. Dan yang kedua, kita saling bersehati terus dalam penyertaan Tuhan. Di dalam kondisi new normal ini, kami mengajak kepada kita juga semuanya untuk mematuhi, mengikuti protokol kesehatan. Terakhir, lakukan terobosan, inovasi di setiap lembaga-lembaga dengan tetap berpegang pada visi misi dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Yang terakhir, saya ingin sampaikan dalam kondisi new normal ini, kita akan mulai bulan depan, khususnya kita akan mulai tanggal 13. Jadi kita akan setiap bulan satu kali, karena kita sudah memasuki masa new normal. Dan dalam kondisi ini pun kiranya terus setiap lembaga melakukan ibadah secara sendiri, dan kita akan bersama-sama dalam satu bulan sekali. Dan kita akan mulai bulan depan, bulan Juli tanggal 13. Kiranya Tuhan memberkati kita dan dalam setiap pelayanan kita. Amin. Selamat pagi pembina, pengawas dan juga pengurus Yayasan Baptis Indonesia, dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi juga untuk rekan-rekan sepelayanan di bawah naungan Yayasan Baptis Indonesia. Salam hangat dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dari kami semua, seluruh sivitas akademik Sekolah Tinggi Desain Indonesia, untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kami dari Kota Bandung berdoa kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari terus diberikan kesehatan dan Tuhan boleh terus menopang pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan boleh terus memelihara kehidupan Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, hari lepas harinya. Kami di STDI juga mengucap syukur bahwa meskipun dalam masa yang sulit akibat adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini, kami masih terus bisa melaksanakan kegiatan akademik meskipun kegiatan ini dilangsungkan melalui metode daring. Dan
dalam masa-masa yang sulit ini juga karena adanya pembatasan sosial, kami juga mengucap syukur masih bisa diberikan kesempatan. Tuhan boleh terus menopang, Tuhan boleh beranugerah sehingga kami masih bisa terus mengerjakan instrumen akreditasi 9 standar untuk reakreditasi STDI tahun mendatang. Kiranya ini juga boleh menjadi pergumulan doa bagi Bapak Ibu sekalian untuk lembaga pelayanan umat baptis ini. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, dan Allah yang berdaulat juga adalah Allah yang memelihara, Allah yang berprovidensia atas seluruh ciptaannya. Dan oleh sebab itu, meskipun dalam terpaan gelombang kesulitan akibat pandemi COVID ini, biarlah kita terus boleh menaruh pengharapan kita hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam beberapa waktu yang terakhir ini, kami di STDI membaca, merenungkan dan juga bergumul mengenai salah satu bagian kecil dari kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Allah boleh memelihara kehidupan hambanya, yaitu Nabi Elia. Kita melalui kebenaran Alkitab juga boleh membaca bagaimana ketika itu terjadi kesulitan akibat adanya wabah kekeringan, dan Tuhan boleh menopang kehidupan hambanya ini dengan mengirimkan burung-burung gagak yang membawakan Nabi Elia roti dan juga daging. Dan di bagian yang lain juga kita bisa membaca bagaimana Tuhan boleh menopang dan memelihara kehidupan hambanya ini melalui janda di kota Sarfat yang hanya memiliki sedikit tepung dan juga minyak. Namun Tuhan boleh terus memberkati tepung dan minyak yang dimiliki janda ini sehingga kehidupan janda, anak, dan juga Nabi Elia juga boleh terus tertopang. Saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memelihara Nabi Elia dan juga adalah Allah yang memelihara hidup kita saat ini. Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, dan sebagaimana kita ketahui dan juga mungkin kita rasakan bersama bahwa akibat adanya pandemi COVID-19 ini yang terkena bukan saja perkara kesehatan masyarakat, tetapi juga ini berimbas kepada kehidupan ekonomi. Dan kami di STDI mencoba melihat ini sebagai kesempatan yang baik, momentum yang baik untuk bagaimana kami belajar untuk tetap setia menaruh pengharapan kami hanya di dalam tangan Allah saja. Dan kami percaya bahwa Allah akan terus memelihara dan menopang pelayanan kami semua di lembaga STDI ini, karena Allah yang kita semua sembah adalah batu karang yang teguh, tempat kita semua boleh berteduh di dalam Dia. Kiranya kita semua boleh menaruh pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, dan Tuhan boleh peliharakan hidup kita hari lepas harinya. Amin. Terima kasih. Kita akan memasuki doa syafaat yang dipimpin oleh Pendeta Radik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita berdoa syafaat pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan. Tuhan izinkan kami untuk ambil bagian di dalam ibadah bagas kali ini. Kami menyerahkan biar ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk lembaga-lembaga baptis yang ada di Indonesia yang berada di bawah naungan
Yayasan Baptis Indonesia. Ada 12 lembaga, ada 4 STT, yaitu STPI Semarang, STTBB Bandung, STTBJ Jakarta, STTBM Medan, ada STDI yang ada di Bandung, ada Stikes yang ada di Kediri, ada WRB, ada Lembaga Literatur Baptis, ada BRB, ada Dana Pensiun Baptis, ada Dana Pinjam Meminjam, ada LPPB yang ada di Bengkulu, ada Karim yang ada di Lampung. Kami menyerahkan satu persatu lembaga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan akan menolong supaya lembaga-lembaga ini akan bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan pada akhirnya akan dapat menjadi lembaga yang mandiri. Kami hanya berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin dan sertai pimpinan yang ada, direktur yang ada, supaya mereka semua dapat mengembangkan lembaga ini ke arah yang lebih maju lagi. Khususnya ya Tuhan, dalam menghadapi krisis pandemik corona yang terus berlangsung sekarang ini di Indonesia ini. Tuhan menolong kiranya lembaga-lembaga ini akan dapat eksis, tetap dapat menjaga diri, mempertahankan diri, walaupun terdampak akibat daripada COVID-19 itu, namun tetap bisa eksis, namun tetap bisa menjaga diri untuk dapat menjalankan roda kelembagaannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami semuanya. Bapa, saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara yang sangat kami kasih ini. Kiranya Tuhan akan beri kekuatan kepada seluruh bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Supaya sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka tetap tabah, tetap kuat untuk memerangi COVID-19. Sehingga dapat segera berlalu bencana yang ada ini. Sehingga kami akan kembali dalam kehidupan yang normal. Supaya kami dapat menikmati sukacita Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memberi yang terbaik kepada kami. Dan biarlah ibadah Bagas seperti ini sungguh-sungguh memberikan inspirasi bagi kami, semangat bagi kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menjangkau kemuliaan Tuhan, dan terlebih untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan pada saat ini. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara boleh memberikannya di rekening Yayasan Baptis dan boleh mengkonfirmasi kepada kami. Biarlah persembahan ini dapat kita pakai untuk mensupport setiap lembaga yang ada dan karyawan, mahasiswa di sekolah seminari, agar mereka tetap kuat dan bertahan di dalam anugerah Tuhan. Ibadah Bagas kita akan lakukan mulai Bagas yang kelima dan seterusnya 1 bulan sekali. Setiap hari Senin, setiap minggu pertama kita akan lakukan ibadah Bagas ini. Dan kita sudah selesai ibadah pada pagi ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami terus diberi kekuatan dan kesehatan. Di mana tidak terasa kami sudah melakukan ibadah sampai keempat ini. Dan Tuhan terus berkati dan urapi kami. Dimanapun setiap kami berada, baik teman-teman yang ada dari Medan, Bengkulu, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Salatiga, sampai dengan Kediri. Kami yakin Tuhan terus memelihara kami, sehingga kami tetap kuat di dalam hadirat Tuhan. Sesuai dengan tema pada pagi ini, Tuhan, kami mau taat kepada perintah Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama Tuhan di dalam melaksanakan amanat agung di dalam lembaga kami masing-masing.
Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk ibadah pagi ini. Hanya Tuhan yang dimuliakan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibadah sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih kepada The Light Community Church di mana mereka sudah membantu terselenggaranya ibadah kita. Dan juga setiap teman-teman yang support kami pengurus untuk mengisi acara demi acara. Sampai bertemu kembali di dalam ibadah Bagas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.